Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Jennifer Tanamautan dan pada hari ini saya akan membawakan materi singkat mengenai perioperatif medicine intraoperatif. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan perioperatif medicine? Perioperatif medicine adalah studi atau ilmu multidisciplinary yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang ideal bagi pasien yang akan menjalankan prosedur pembedahan atau operasi. Perioperatif medicine dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu preoperatif atau sebelum operasi, intraoperatif atau selama operasi, dan postoperatif atau sesudah operasi. Pada hari ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai fase intraoperatif. Fase intraoperatif adalah fase yang dimulai ketika pasien masuk kamar bedah dan berakhir saat pasien dipindahkan ke ruang pemulihan pasca anestesi. Apa tujuan kita melakukan fase intraoperatif ini? Pertama, ditujukan untuk menjaga kenyamanan pasien selama operasi. Kedua, untuk memonitor jalan nafas dan tanda vital pasien selama operasi berlangsung. Ketiga, untuk menjaga status anestesi pasien selama operasi. Dan keempat, untuk melengkapi catatan medis pasien untuk operasi atau anestesi selanjutnya. Apa saja sih komponen-komponen yang kita perhatikan selama intraoperatif pasien? Pertama, yaitu monitoring pasien, di mana kita memperhatikan jalan nafas, oksigenasi, ventilasi, sirkulasi atau kardiovaskuler, dan juga suhu tubuh dari pasien. Kedua, yaitu posisi dari pasien. Ada berbagai macam posisi-posisi untuk pasien selama pembedahan sesuai dengan jenis operasinya. Ketiga, yaitu pemilihan anestesi. Mencakup jenis-jenis anestesi dengan indikasinya masing-masing. Keempat, yaitu induksi anestesi. Bagaimana cara kita memberikan anestesi tersebut. 5. Manajemen jalan nafas. Selama operasi berlangsung, jalan nafas harus terus diperhatikan untuk mengurangi atau mencegah resiko-resiko komplikasi pasien. Keenam, pemeliharaan anestesi. Bagaimana cara kita untuk memelihara atau mempertahankan status anestesi tersebut. Ketujuh, yaitu pembangunan dan pemulihan pasien setelah operasi telah selesai. Pertama, monitoring pasien. Monitoring pasien kita lakukan untuk mendapatkan informasi secepat mungkin mengenai keadekuatan anestesi, keadekuatan oksigenasi, perubahan pada sistem respirasi atau kardiovaskuler, agar dapat kita tangani dengan cepat dan tepat jika terjadi suatu masalah selama pembedahan. Standar dari monitoring pasien yaitu ada 2. Yang pertama, hadirnya dan tersedianya tenaga anestesi yang berkualitas dan terkualifikasi yang berada di dalam kamar operasi selama pemberian anestesi dan selama proses intraoperatif. Kedua, yaitu jalan nafas, oksigenasi, ventilasi, sirkulasi, dan suhu pasien harus dievaluasi secara teratur atau secara kontinu. Mari kita bahas monitoring pasien secara satu persatu. Pertama, yaitu jalan nafas. Tujuannya untuk mempertahankan potensi jalan nafas. Dapat kita lihat dari nafas spontan pasien ataupun nafas terkendali. Nafas spontan dapat kita lihat dari tekanan tidal volume. Kedua, oksigenasi, memastikan kadar zat asam dalam udara dan dalam darah. Biasanya kita lihat dari pulse oximeter. Dapat pula kita lihat dari darah luka operasi. Selain itu, dapat kita nilai dari permukaan mukosa. Perubahan warna kulit atau selaput mukosa seperti yang terjadi pada sianosis menjadi kebiruan dan keunguan
diakibatkan oleh jaringan yang tidak memiliki saturasi oksigen yang adekuat. Yang keempat yaitu analisis gas darah. Untuk ventilasi, kita harus terus memastikan bahwa ventilasi pasien adekuat. Pertama, kita melihat gerakan naik turun dada apakah simetris, lalu kembang kempis kantong reservoir, lalu auskultasi paru, monitor N-tidal karbon dioksida, di mana N-tidal karbon dioksida yaitu level dari karbon dioksida yang dinilai dari akhirnya ekshalasi pernafasan pasien. Monitor N-tidal karbon dioksida dapat memberikan informasi mengenai produksi karbon dioksida dan ventilasi. Biasanya kita dapat menilai dari kapnometrik atau kapnografi yang merupakan teknik non-invasif untuk memberikan analisis nafas ke nafas dan mencatat ventilasi secara kontinu. Monitoring N-tidal karbon dioksida dapat memberikan tanda peringatan awal akan adanya gangguan respirasi. Selain itu, monitoring ini juga dapat berguna untuk monitor perubahan perfusi kardiak dan telah digunakan juga untuk identifikasi efektivitas kompresi dada pada kondisi henti jantung. Ventilasi juga dapat kita lihat dari pemeriksaan analisis gas darah, dan harus kita ingat untuk memasang sistem alarm, di mana sistem alarm tersebut dapat membantu kita untuk mengetahui jika ada parameter-parameter yang di luar batas normal. Selanjutnya, sirkulasi atau kardiovaskular. Dapat kita bagi dengan teknik non-invasif dan invasif. Teknik non-invasif dapat kita lihat dari nadi, tekanan darah, elektrokardiografi, ataupun jumlah pendarahan selama operasi. Teknik invasi dapat kita buat melalui kanulasi arteri atau kanulasi vena sentral. Selain itu, kita dapat juga menilai produksi urin apakah adekuat atau tidak. Yang terakhir yaitu suhu tubuh. Kita harus mengusahakan agar suhu tubuh normal pasien dipertahankan, terutama pada pasien dengan pembedahan dengan jangka waktu yang lama dan pasien bayi, anak kecil, ataupun orang tua. Lalu kita masuk ke posisi pasien. Berikut adalah beberapa variasi posisi pasien sesuai dengan indikasi pembedahan. Tetapi pasien akan diinduksi pada supine position atau supinasi. Lalu setelah induksi selesai, pasien akan dipindahkan sesuai dengan posisi pembedahannya. Dapat kita lihat beberapa contoh seperti Trendelenburg position, prone position, lithotomy position, lateral position, kidney position, knee chest position, dan sebagainya. Pemilihan anestesi. Ada 4 jenis anestesi, yaitu general anestesi, regional anestesi, lokal anestesi, dan combined anestesi. Trias anestesi adalah di mana obat-obat anestesi yang diberikan sebelum melakukan operasi ditujukan untuk tujuan yang akan disebutkan di sini. Pertama yaitu sedation, di mana pasien akan kehilangan kesadaran, lalu analgesik, di mana pasien tidak akan merasa nyeri, dan relaxation atau muscle relaksasi atau pelumpuh otot. Pertama, general anestesi. General anestesi diberikan dengan tujuan untuk menghilangkan rasa nyeri atau sakit di seluruh tubuh dan hilangnya kesadaran yang bersifat sementara selama operasi berlangsung. General anestesi dapat dibagi menjadi 3, yaitu melalui intravena, inhalasi, atau imbang. Berikut merupakan indikasi penggunaan general anestesi. Pertama, jika proses operasi akan memakan waktu yang lama.
Kedua, jika proses operasi dilakukan pada sebagian besar anggota tubuh. Lalu, jika ada resiko kehilangan darah dalam jumlah yang besar selama operasi. Keempat, jika operasi melibatkan organ-organ penting dalam tubuh, misalnya jantung. Kelima, bila pasien akan terpapar suhu dingin pada jangka waktu yang lumayan lama. Dan terakhir yaitu, jika operasi akan mempengaruhi pernafasan, misalnya saat operasi dilakukan di daerah dada. Berikutnya yaitu regional anestesi. Penyuntikan anestesi pada lokasi serat saraf yang menginervasi regio tertentu. Regional anestesi biasa dilakukan hanya untuk menghilangkan nyeri atau sakit atau efek analgesia pada bagian tertentu secara sementara, tetapi pasien masih dalam keadaan sadar, di mana tidak ada efek sedasi. Berikut adalah jenis-jenis regional anestesi. Dapat kita bagi menjadi sentral dan perifer. Untuk sentral, contohnya yaitu spinal anestesi, epidural anestesi, dan caudal. Sedangkan perifer seperti blok plexus brachialis, aksiler, dan analgesia lokal intravena. Indikasi penggunaan regional anestesi yaitu pembedahan pada ekstremitas bawah, pembedahan pada daerah panggul, tindakan sekitar rektum atau perineum, pembedahan perut bagian bawah, pembedahan obstetri ginekologi, pembedahan urologi, pada bedah abdomen bagian atas dan bedah pediatrik. Regional anestesi dapat dikombinasikan dengan anestesi umum ringan. Pembedahan obstetri ginekologi seperti seksio cesarea biasa menggunakan regional anestesi. Berikutnya yaitu lokal anestesi. Lokal anestesi yaitu pemberian obat-obatan yang dapat memblokir rasa nyeri dan sensasi untuk sementara pada daerah tubuh tertentu sehingga prosedur dapat dijalankan tanpa mempengaruhi kesadaran pasien. Biasanya, lokal anestesi diberikan secara langsung dengan cara dioleskan pada kulit atau mukus membran. Bentuk anestesi lokal dapat kita temui dalam berupa gel, krim, semprotan, ataupun cairan. Kapan kita menggunakan anestesi lokal? Yaitu ketika operasi merupakan operasi yang kecil dan tidak membutuhkan banyak persiapan. Operasi yang berlangsung singkat di mana pasien tidak perlu rawat inap, dan operasi di mana otot-otot tubuh tidak harus rileks dan santai. Terakhir merupakan combined anestesi atau anestesi kombinasi, yang merupakan teknik anestesi dengan mempergunakan kombinasi obat-obatan, baik obat anestesi intravena maupun obat anestesi inhalasi, atau kombinasi teknik anestesi umum dengan anestesi regional untuk mencapai trias anestesi secara optimal dan berimbang. Lalu kita masuk ke induksi anestesi. Induksi anestesi dapat kita lakukan dengan 4 cara. Pertama, intravena, kedua, inhalasi, ketiga, intramuskular, dan keempat, rektal. Teknik induksi intravena dapat kita lakukan dengan pemasangan kateter intravena, pemasangan monitor, preoksigenasi oksigen 100% selama 5 menit, lalu kita injeksi secara perlahan-lahan obat induksi, dan kita juga harus memonitor kondisi pasien di saat pasien menjadi tidak sadar, apnea, dan lain-lain. Kedua, teknik inhalasi, indikasinya yaitu jika adanya operasi pada anak yang tidak kooperatif tanpa jalur akses intravena, ataupun pasien dengan obstruksi saluran nafas, misalnya pada kasus epiglottitis. Tidak adanya vena yang dapat diakses, ataupun orang dewasa yang fobia akan jarum suntik. Ketiga, teknik intramuskular, indikasinya adalah pada anak-anak yang tidak dapat kooperatif. Biasanya tekniknya menggunakan ketamin. Lalu induksi rektal yang terakhir, indikasinya yaitu untuk anak yang tidak kooperatif
atau dengan berat badan kurang dari 20 kg. Biasanya diberikan tiopental atau methotrexate. Apa yang kita perlu persiapkan sebelum melakukan induksi anestesi? Dapat kita simpulkan melalui statics, di mana S merupakan scope, menyangkut stetoskop dan laryngeoskop, T, tube, menyangkut endotracheal tube atau laryngeal mass airway, A, airway, menyangkut oropharyngeal airway atau nasopharyngeal airway, sungkup atau face mask, tape atau plaster, introducer atau stilet, konektor yang merupakan alat untuk mengkoneksikan ke mesin oksigen ataupun ambu bag, dan suction. Manajemen jalan nafas. Pada pasien yang tidak sadar, penyumbatan jalan nafas dapat terjadi yang diakibatkan oleh hilangnya tonus otot tenggorokan karena muscle relaksan. Hal tersebut dapat mengakibatkan lidah yang jatuh ke belakang dan terjadinya sumbatan jalan nafas pada faring. Apa sih tanda-tanda jalan nafas tersumbat? Pertama, kita dapat mendengar suara nafas yang abnormal. Kedua, kita dapat melihat tarikan otot leher. Ketiga, kita dapat merasakan bahwa tidak adanya udara ekspirasi. Dan terakhir, terjadinya cekungan di daerah suprasternal notch. Lalu bagaimana cara kita untuk melakukan manajemen jalan nafas? Terdapat dua cara, yaitu head tilt chin lift dan jaw thrust. Jaw thrust ini biasanya dilakukan pada pasien dengan trauma pada servikal. Selain itu, dengan bantuan alat, kita juga dapat melakukan manajemen jalan nafas pada pasien yang tidak sadar untuk mencegah terjadinya lidah jatuh ke belakang dengan menggunakan OPA atau oropharyngeal airway dan NPA atau nasopharyngeal airway. Berikutnya, untuk memelihara efek dari anestesi, kita dapat melakukan 3 cara, yaitu inhalasi, ventilasi spontan, dan pemberian obat relaksasi. Setelah operasi selesai, kita dapat membangunkan dan memasuki pasien ke masa pemulihan. Dengan cara pertama, hentikan obat anestesi dan ekstubasi trakea, lalu diberikan oksigen 100% dengan sungkup muka. Kedua, saluran nafas pasien harus disupport hingga refleks pernapasan kembali seperti semula. Ketiga, periksa kekuatan otot dan koordinasi pasien, dengan cara misalnya genggam tangan pasien, julurkan lidah, atau angkat kepala. Keempat, pasien diposisikan ke posisi recovery untuk mencegah adanya aspirasi. Demikian presentasi saya, terima kasih banyak.